literasi yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang jelas kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Presiden kita, Joko Widodo. Ini bukan hanya langkah cerdas, tapi juga berani gitu. Pada saat para pemimpin internasional yang hadir di G7 itu pun tidak berani untuk hadir, ya hanya beberapa kepala negara saja. Ini luar biasa. Pertama, ini Pak Jokowi ingin memberikan kesan ya, dan pesan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa, begitu, negara besar, tapi juga punya pemimpin yang luar biasa besar. Seperti halnya kita punya Bung Karno, ya Bapak Proklamasi, kita punya Pak Harto, punya Pak Habibie, dan Indonesia kali ini ya selain Gus Dur, Bapak Demokrasi, Pak Jokowi. Karena literasi yang dibangun oleh Pak Jokowi itu Bapak infrastruktur pembangunan. Maka ada satu literasi yang ditambahkan oleh Pak Jokowi, Bapak infrastruktur perdamaian. Ini akan memberikan diksi baru pada ensiklopedi pemikiran politik Pak Jokowi ya, di luar perdebatan kita. Nah, yang menariknya adalah proposal yang dibawa adalah proposal pangan. Karena memang ekses dari perang ini luar biasa. Sejak 24 Februari yang lalu, sudah 4 bulan ini Pak Desa ya. Ini belum kunjung tidak kemarah muara konflik Rusia dan Ukraina ini begitu. Sebetulnya kan ini masalah arogansi gitu ya. Karena sebetulnya konflik ini bukan sekedar Rusia dengan Ukraina. Kepastian kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina dan ke Rusia pasca kunjungan Vladimir Putin ke dua negara Asia, Turkmenistan dan Tajikistan. Ini keduanya adalah negara pecahan Uni Soviet, yang keduanya adalah Muslim. Barangkali bahasa yang ditemukan oleh Putin di kedua negara Indonesia akhirnya memburuk lagi karena peristiwa di Ukraina dan peristiwa di Rusia kemarin. Jadi itu yang akan dicatat oleh sejarawan diplomasi dunia. Ya itu, jadi mulai aja dengan bahwa kita dalam yang disebut politik realis itu ada poinnya. Karena kita mau mengucapkan posisi Indonesia sebagai penyumbang perdamaian dunia itu. Lalu dievaluasi oleh akademisi luar, di mana Anda mau menyumbang kalau Anda sendiri nggak bisa mendamaikan pembelahan masyarakat di dalam diri sendiri itu. Karena itu kemudian akan disimpulkan bahwa ini adalah upaya untuk memenangkan headline, dan ternyata nggak dapat juga tuh. Jadi kalau Jokowi sukses, ya sukses di kalangan buzzer itu aja. Memang karena itu dibutuhkan kompetisi untuk menghasilkan presiden yang bermutu. Kompetisi itu mesti dibuka sehingga semua orang yang bermutu bersedia untuk bersaing menjadi presiden. Bukan mereka yang berani kasih kuota, tapi kapasitasnya jauh sekali tuh dari potensi bangsa ini. Masa buat bangsa ini nggak punya tokoh yang tahu tentang politik luar negeri, mampu untuk mengevaluasi keadaan potensi kita untuk jadi pemimpin di dunia. Jadi sebetulnya potensi itu ada kalau dihasilkan melalui threshold penghabisan. Rusia makin gencar serang Ukraina. Antoni Budiawan. Jokowi atau Zelensky yang bohong. Misi perdamaian yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia mulai dipertanyakan efektivitasnya, sebab tak lama berselang dari kunjungan itu, Rusia justru meningkatkan serangan militer ke Ukraina. Padahal Presiden Joko Widodo telah mengurai bahwa dirinya sempat menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi lewat akun Twitter pribadinya juga mengklaim telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin. Serangan militer Rusia ke Ukraina yang terjadi membuat publik bertanya-tanya tentang apa sebenarnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, menagih Direktur Political Economy and Policy Studies Prof. Antoni Budiawan semakin bingung lantaran pihak Ukraina membantah bahwa Zelensky menitip pesan tertulis untuk Putin. Sebab Zelensky selalu menyampaikan langsung dan terbuka
jika ingin memberi pesan ke Putin. Gawat, Ukraina membantah Jokowi atau Zelensky yang bohong, tanya Anthony Budiawan lewat akun Twitter pribadinya. Menurutnya, jika Presiden Joko Widodo yang berbohong karena salah paham akibat kendala bahasa, maka Putin mendapat pesan tidak benar. Artinya, Putin bisa merasa diri telah dibohongi juga. Kebiasaan salah paham dalam negeri terbawa ke luar negeri, sambungnya. Jika benar demikian, maka salah paham fatal ini bisa memicu perang yang lebih besar, bukan malah mendamaikan kedua negara. Bisa-bisa kepercayaan luar negeri terhadap kemampuan diplomasi Indonesia merosot dan tidak percaya lagi, tutupnya. Pernyataan Presiden Jokowi soal pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk Presiden Rusia Vladimir Putin menuai kontroversi. Masalah muncul setelah pihak Ukraina membantah telah menitipkan pesan tersebut. Rusia menyerang Ukraina dengan menggelar operasi militer khusus sejak 24 Februari 2022 pekan lalu. Jokowi menggelar kunjungan kedua negara tersebut. Jokowi awalnya bertemu dengan Zelensky pada 29 Juni. Sehari berselang, dia melawat ke Rusia untuk bertemu Vladimir Putin. Berikutnya, beberapa fakta yang muncul dari perbedaan klaim soal pesan Jokowi dalam lawatan kedua negara tersebut. 1. Pernyataan Jokowi. Jokowi bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv pada 29 Juni saat itu. Jokowi mengatakan kepada Zelensky kalau dirinya menawarkan diri untuk membawa pesan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera, kata Jokowi. Sehari kemudian, 30 Juni, Jokowi datang ke Moskow, Rusia dan bertemu Putin. Saya telah sampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pemimpin tersebut, kata Jokowi di Kremlin. 2. Bantahan Ukraina. Sekretaris Pers untuk kantor Presiden Ukraina, Serhiy Nikiforov, membantah pernyataan Jokowi soal titipan pesan Zelensky kepada Putin. Klarifikasi disampaikan Nikiforov mengatakan kepada media Ukrainska Pravda pada 3 Juli 2022. Ia menyebut bahwa fokus pembicaraan antara Zelensky dan Jokowi di Istana Presiden Ukraina di Kyiv Rabu 29 Juni 2022 adalah tentang blokade pelabuhan Ukraina, sebab Indonesia adalah salah satu importir gandum terbesar dari Ukraina. Pesan apapun, jika Presiden Ukraina ingin berbicara kepada seseorang, dia akan melakukannya secara terbuka dalam pidato hariannya, kata Nikiforov. 3. Respon Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membenarkan ada pesan yang disampaikan Jokowi dari Zelensky kepada Vladimir Putin, tapi ia tak merinci pesan yang dimaksud. Itu bukanlah pesan tertulis, hanya itu yang saya bisa katakan kepada Anda, kata dia kepada media Rusia atas mengkonfirmasi soal pesan Jokowi. 4. Tanggapan pemerintah. Saat dikonfirmasi ihwal pesan Jokowi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasyah Minggu 3 Juli 2022 tidak berkomentar banyak. Saya tidak dapat merespon sesuatu yang tidak saya ketahui, mohon maaf, ujar Faizasyah melalui pesan singkat. Sementara itu, misi perdamaian Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia dinilai belum berhasil. Hal itu karena Presiden Putin mengabaikan pesan damai Presiden Zelensky yang coba dijembatani Indonesia saat pertemuan di Kremlin 30 Juni 2022. Presiden Putin terus melanjutkan aksi militer dan perang di Ukraina itu. Jadi dari segi misi perdamaian,
Saya tidak melihat adanya terobosan karena kalau misi perdamaian itu berarti konsep perdamaian diterima oleh kedua pihak, baik Ukraina maupun Rusia, kata Dino Patidja, Ketua Foreign Policy of Community of Indonesia dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo Jumat 1 Juli 2022.